A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Jumat Masjid Atlas rahimakumullah. Mohon izin sebelum pelaksanaan ibadah salat Jumat pada kesempatan siang hari ini dilaksanakan, izin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk khatib dan imam Jumat ini tanggal 14 Maret tahun 2025 yang terhormat Bapak Ustadz Ikhlas, yang alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita semua. Adapun untuk khatib dan imam Jumat depan, insya Allah akan diisi oleh yang terhormat Bapak Ustadz John Sujana. Adapun untuk imam dan khatib tarawih nanti malam, insya Allah akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Ustadz Kurnia. Pengumuman yang kedua, para jamaah sekalian, tentu saja untuk pengurusan dan ketertiban ibadah salat Jumat pada kesempatan siang hari dilaksanakan, mohon para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk sementara harap dinonaktifkan atau disesuaikan. Kemudian untuk anak-anak, adik-adikku sekalian, dimohon ketika khatib naik mimbar untuk tidak berbicara, tidak berisik, tidak bercanda, dan tidak berteriak ketika mengucapkan lafaz amin. Pengumuman yang ketiga, para jamaah sekalian, alhamdulillah untuk kenceleng Jumat lalu terkumpul sebesar Rp2.650.000. Untuk selanjutnya kenceleng harap diedarkan ke samping. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada para jamaah sekalian yang sudah menyedekahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui DKM Atlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu saja bagi para jamaah sekalian atau para donatur sekalian yang ingin menitipkan rezekinya di Allah Subhanahu wa taala melalui DKM Atlas, silakan bisa langsung datang ke sekretariat DKM Atlas atau pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas, atau dengan cara mentransfer ke rekening atas nama DKM Atlas dengan nomor rekening 2023033444 Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, perlu kami sampaikan bahwa DKM Atlas telah menerima titipan dan menyalurkan zakat fitrah, infak, sedekah, dan fidyah para jamaah sekalian. Tentu saja bagi para jamaah sekalian yang ingin menaikkan zakat fitrah, infak, sedekah, dan fidyahnya, silakan bisa langsung datang ke pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas pada pukul 08.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun untuk besaran zakat fitrah tahun ini, para jamaah sekalian, untuk beras 2,5 kg atau 3,5 kg atau setara dengan Rp40.000 jika dikalkulasikan ke rupiah. Kemudian untuk fidyah sebesar Rp45.000 atau menyesuaikan dengan makanan yang dikonsumsi para jamaah sekalian sehari-hari. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, insya Allah DKM Atlas akan menyelenggarakan program santunan untuk para duafa di lingkungan Masjid Atlas. Tentu saja bagi para jamaah sekalian yang ingin berpartisipasi dalam program santunan untuk DKM Atlas atau untuk warga masyarakat di lingkungan DKM Atlas, silakan bisa langsung datang ke sekretariat DKM Atlas atau pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas, atau dengan cara mentransfer ke rekening 2023033444 Bank Syariah Indonesia. Adapun alhamdulillah untuk saat ini
Dana untuk santunan telah terkumpul sebesar Rp3.850.000. Yang berikutnya para jamaah sekalian, di Masjid Atlas selama bulan Ramadan diadakan beberapa program, diantaranya kultum subuh atau kultum ba'da subuh, kemudian kultum ba'da salat duhur dan ba'da salat asyar, kemudian ada iftar atau buka bersama di Masjid Atlas, tadarus bapak-bapak, tadarus ibu-ibu, kemudian insya Allah yang atas juga menyelenggarakan program i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan dan dilanjutkan dengan sahur bersama. Tentu saja bagi para jamaah sekalian yang ingin mengikuti program tersebut, silakan bisa langsung datang ke Masjid Atlas. Yang berikutnya para jamaah sekalian, sekaligus doa dan penutup, tentu saja kita berdoa untuk jamaah yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan mengangkat segala penyakit yang diderita oleh para jamaah yang sedang sakit. Dan bagi jamaah yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahannya. Dan wabil khusus kita berdoa untuk saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan ketabahan. Wa al-hadaniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian para jamaah sekalian, pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua di siang hari ini dapat menunaikan kewajiban sholat Jumat. Sholawat beserta salam senantiasa terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya yang dengan setia telah meneladani beliau dalam rangka i'la'i kalimatillah. Tidak intinya khatib berwasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa dalam pandangannya, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan tunduk patuh, berserah diri mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali memiliki kecenderungan yang sangat untuk mendekati, kecenderungan yang sangat mungkin untuk memiliki, untuk akrab dan saling mencurahkan isi hati. Itu yang sering disebut sebagai cinta. Umat Islam khususnya pada bulan Ramadan dan juga pada bulan-bulan yang lainnya senantiasa berusaha untuk menunaikan kewajibannya, yaitu beribadah kepada Allah, sehingga ingin sampai kedekatan yang sangat dekat.
bahasa umumnya disebut bertaqarrub, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada ukuran yang sedekat-dekatnya. Apa yang dikehendaki ketika seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kondisi sangat dekat? Tidak lain yang diharapkan dan ditujunya adalah cinta dari Allah. Sebab kalau seorang hamba sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti apapun yang diucapkannya adalah sejalan dengan nilai-nilai kebenaran Al-Quran. Apa yang dilakukannya adalah dalam rangka mematuhi sang kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak dari manusia yang mencintai selain Allah, atau kalau digambarkan di dalam Al-Quran, ia mencintai selain Allah sebagaimana ia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, dan ada sebagian besar daripada manusia yang mereka mengambil selain daripada Allah sesuatu yang menjadi tandingannya. Tandingan dalam kekuasaan, tandingan dalam kebesaran, tandingan-tandingan yang lain berkaitan dengan keistimewaan dan keagungan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana ia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah ketika kecintaan seseorang kepada selain Allah disetarakan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah menjadikan benda tersebut, pemikiran tersebut menjadi tandingan dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini dilarang di dalam agama Islam. Bagaimana seharusnya umat Islam dalam kecintaannya kepada Allah? Digambarkan kelanjutan ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kecintaan kepada selain Allah disandingkan, disejajarkan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh mencintai bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, karib kerabat kamu, keluarga, harta benda, perniagaan, atau apapun berupa kebendaan yang ada di dunia ini, asal tidak disamakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kecintaannya disejajarkan, disetarakan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu perbuatan syirik, merupakan dosa besar dalam pandangan agama Islam. Hadirin rahimakumullah, pada saat-saat tertentu tentu saja apa-apa yang bernilai duniawiyah itu sangat dibutuhkan. Dan apabila dipakai untuk beribadah kepada Allah, maka berubah nilainya menjadi nilai ukhrawi, menjadi nilai yang sangat bermanfaat kelak di kemudian hari di yaumil qiyamah. Di dalam sebuah hadis berkenaan dengan kecintaan ini akan berujung dampaknya kepada ta'mul iman atau halawatul iman. Hadis ini bersumber dari Anas. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, 3 perkara yang apabila orang itu memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman atau nikmatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintainya daripada kedua hal tersebut. Kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada harta benda tidak melebihi kecintaannya kepada Allah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang mencintai orang yang lainnya, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah semata. Seorang mukmin ia akan mencintai pasangan hidupnya karena Allah, karena keimanannya. Ia mencintai sesama mukmin yang lainnya karena Allah, karena dasar keimanan. Ia mencintai saudaranya yang berlainan agama juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wa an yakraha ayyuda fil kufri kama yakrahu ayyudzaba finnar. Seseorang yang telah mendapatkan keimanan, hidayah yang begitu besar, ia sangat takut kembali kepada kebelakang, sangat takut kembali kepada masa jahiliyahnya, seolah-olah ia akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Bayangkanlah bagi kita semua kalau kita akan melakukan satu perbuatan yang menyimpang, akan melakukan perbuatan yang maksiat, begitu panasnya nyala api neraka jahanam dan cambuk dari malaikat Malik. Begitu juga kesulitan-kesulitan lain yang akan dihadapi di neraka jahanam kelak. Maka insya Allah itu akan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keimanan yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, kepada jihad fisabilillah, sehingga kita mendapatkan ta'mul iman atau halawatul iman. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, mari pada kesempatan yang baik di khutbah kedua ini kita berusaha bersama-sama untuk menundukkan jiwa kita, menundukkan hati kita. Saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan diampuni dosa dan kesalahan kita semua. Demikian juga orang-orang mukmin yang lainnya, dilimpahkan kesabaran yang banyak, dihujamkan keyakinan yang mendalam, dan kita mendapat kebahagiaan dunia serta akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.